Suasana serial khotbah kebangkitan Yesus. Ya, minggu pertama kemarin dia bangkit, dia memberi harapan penuh. Baru yang kedua, dia menemui Maria Magdalena. Haleluya. Hari ini dia menjumpai yang kedua kalinya murid-murid. Jadi sepanjang sebelum hari Pentakosta, berurut khotbah. Jadi minggu ini murid, minggu depan Thomas. Baru habis Thomas, baru terima berkat Tuhan. Baru habis terima berkat Tuhan, nantikan kuasa Tuhan. Habis nantikan kuasa Tuhan, baru disertai kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya minggu ini ada yang mau khotbah di sini. Mengingat khotbah saya sudah saya susun, waduh saya bilang tergeser ini. Tergeser. Kenapa saya tergeser? Karena saya yang tahu kebutuhan rohani jemaat. Orang yang datang, kalau bukan suka hati apa yang Roh Kudus tahu, sesuai dengan suasana yang sedang terjadi. Tentu kita akan bersyukur kepada Tuhan boleh kita beri waktu hari ini beribadah kepada Tuhan. Pertama dulu, tak sempat membuat di Facebook. Ternyata ada yang ulang tahun. Berapa orang yang ulang tahun hari ini? Bulan ini ada bulan April ini. Tidak usah malu-malu. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun. Mulai saya tahu itu ada Ani. Mana Ani gitu ya? Oke, kalau gedung ya, nggak sempat saya buat di Facebook. Maklumlah. Ya, tapi melalui ibadah ini selamat ulang tahun. Happy birthday. God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati masa depan. Amin. Siapa lagi yang ulang tahun? Sambung juga. Iya. Selamat ulang tahun semua ya. Saya juga ulang tahun. Nanti hari ulang tahun saya. Jadi nanti kan banyak tuh. Ani dua kalau kita sambung. Amin. Aku udah selesai. Oke, saya akan menyampaikan. Saya tidak menyanyiakan waktu ini. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan mengenai serial khotbah. Sama-sama kita membaca. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, seperti nunun nama dia. Novalu, Ado, Yesus Kristo, Amena Oha, de Meso. Yesus, Ego boleh bisa maafkan karena musuh Yesus membuat kita damai sejahtera. Amin. Kayak hari ini saya akan menyampaikan khotbah ini. Tapi sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya menyampaikan humor rohani. Ya, saya awali dengan humor rohani. Humor rohani ini yaitu mengenai ada 3 orang guru, ibu di rumah dan anak sekolah. Anak ini baru umur 7 tahun. Tapi dia udah 7 tahun, udah kelas 2 SD karena dia memang pintar orang. Jadi awalnya umur 7 tahun, kelas 2 ya saya. Jadi satu kali waktu ibu guru kasih pertanyaan matematika ke dia. Jadi pertanyaan matematika ini banyak karena dia pintar. Lalu dia kasih tahu sama mamanya, "Mak, saya dikasih tugas pekerjaan rumah oleh guru saya. Ini 2 tambah 2, 4 tambah 4, 5 tambah 5, 6 tambah 6, dan selanjutnya." Baru dia tanya terakhirnya bahwa itu totalkan semua berapa jumlahnya. Tapi dibilang mamanya, "Kamu tahu jawabannya?" "Tahu, Mak." Oh, mamanya senang. Ini anakku, karena onek kita nundak ke sekolah kan senang kita kan dikerjakan saudaraku dengan semangat. Hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya selesai. Dibilang mamanya, "Kenapa cepat kali nak?" "Saya tahu, Mak. Kan Mama sering ajar saya," katanya. Puji Tuhan, Mak. Senang mamanya. Lalu mamanya coba lihat, Mak. Kayak gini nangis. Dia lihat semua jawaban. 2 tambah 2, Yesus. 3 tambah 3, Yesus. 4 tambah 4, Yesus. 6 tambah 6, Yesus.
7/7 Yesus. Nah, kenapa ini jawabannya? Dia coba lihat buku yang sudah lalu-lalu juga. Ternyata gurunya juga bilang di situ, minta tolong kepada orang tua, dikasih tahu sama anak ini jawaban yang benar. Karena semua jawabannya Yesus. Lalu ditanya orang tuanya, Eno, hana ba Yesus mano BE 2/2 Yesus. Mama kan sudah ajar saya apa? Hanya Yesus jawaban hidup. Jadi Yesus jawaban. Amin. Ini kan humor rohani. Puji Tuhan. Yesus jawaban. Jadi gue yang di sekolah yang surah Yesus jawaban. Puji Tuhan. Oke, masuk kita bab firman Tuhan. Kita sama-sama baca Yohanes 20 ayat 19-23. Saya mau gunakan dulu kewardengi saya dalam tahap selama Yesus masih di bumi. Tidak ada kesaksian, kecuali kalau dia udah naik baru ada kesaksian. So lalu karena guna gila sesuatu harga itu cerita ini. Sama-sama kita membaca Yohanes 20 ayat 19-23. 1, 2, 3 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang itu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kepada kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sama, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyampaikan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Makanya rugi kita adalah kita ikuti sepanjang sebelum hari Pantekosta, karena ini luar biasa ini. Ini berisi semua kata-kata Yesus ini. Makanya saudara, kita akan ikuti bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Coba kita melihat dulu ini sebelum saya lanjutkan. Coba ya. Damai sejahtera bagimu. Ini mau serius bicara. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya akan jelaskan. Yesus menampakkan dirinya yang kedua kali. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Inilah dia. Kira-kira inilah gambarnya ya, gambarannya secara ini. Nah, saudaraku, poin pertama di situ Yohanes tadi terangkan, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kenapa saya katakan serial khotbah yang kedua ini, saudaraku? Yesus menemui murid. Ao bako dan menao menomoso Yesus siofona ya lui Maria Magdalena. Ba meno ai ba ya lui dao I alui ni pahal nia. Ya cari murid-murid. Tentu kita tahu kenapa Yesus cari murid-murid. Karena memang murid-murid ini dulu sino itu tuyu, sino pilih, si jadi pengikutnya, si jadi saksinya, si jadi orang-orang yang akan meneruskan estafet, meneruskan pemberitaan kabar baik. Nah, jadi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, perlu juga saya akan sampaikan hari ini bahwa makna firman Tuhan luar biasa. Nah, tailan nirna gota rumali nongalang ini. Ya, ketika mereka berkumpul murid-murid itu di suatu tempat, pintu-pintu yang terkunci, ibarat seperti rumah begini, terkunci. Kenapa terkunci, saudaraku? Karena mereka takut kepada orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang benci kepada Yesus pada waktu itu. Atau ira. Tapi hebatnya Yesus, sekalipun pintu dikunci, Dia Yesus Allah yang Maha Kuasa, Allah Roh, sanggup menembus yang tertutup. Jadi apa rahasia daripada firman Tuhan di sini, saudaraku? Inti firman Tuhan hari ini ada dua. Satu, berkumpul, dan sekalipun pintu terkunci, Tuhan sanggup terus. Jadi makanya hari ini saya akan sampaikan ini. Murid-murid itu ketika mereka melihat Yesus, senang mereka. Artinya apa? Setelah Maria Magdalena menemui Yesus pagi-pagi, disampaikan bahwa tidak lama lagi Yesus juga dia akan temui kalian. Soji baduta dan soji lemah. Ada waktu itu karena mereka tidak ketemu, hanya mereka dengar dari Maria. Makanya kita Maria rohani, sampaikanlah apa firman Tuhan yang kita dengar. Orang mau percaya tidak percaya, yang penting sudah dengar. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan itu pernah kembali siap. Gunakan kesempatan itu, Tuhan pasti tolong. Nah, Maria terbukti kata-katanya di sini. Mereka berkumpul. Tentu waktu mereka berkumpul itu, mereka bicarakan, bicarakan apa yang sudah Yesus sampaikan, dan juga hadiahnya diwawi Yesus sebelum dia disalibkan. Nah, sehingga karena mereka menantikan, melabaloi, Yesus tidak kecewakan mereka. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku, nasodododa kerinduanda untuk mau cari Yesus, Tuhan tidak kecewakan. Firman Tuhan bilang, carilah Tuhan, maka Ia akan menemuimu.
Talui saya bayalui tak. Dalam Yakobus itu mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada. Makanya jangan kita sia-siakan jam-jam ibadah yang sudah ada. Kita hargai karena begitu luar biasa rahasia janji Tuhan. Sekalipun kita tidak lihat. Mereka tidak menyangka kalau Yesus bisa terobos. Karena Yesus pernah iwal. Dan dia nomor serobos. Utur jiti bayi. Nah, karena Yesus itu dia hanya bisa menyampaikan apa yang sudah. Selebihnya dia izinkan Roh Allah. Dia supaya juga kerja. Ya, makanya kemarin saudaraku, kami waktu hari Jumat, karena hari Kamis waktu acara keterdalam tidak bisa datang. Satu karena kendaraan kami tidak ada kendaraan tidak mengizinkan kondisinya. Sehingga kawan-kawan hamba Tuhan sedikit kecewa mereka sama kami. Kenapa? Jadi bagaimana lah? Nah, mau naik mobil juga ongkos 65.000 satu orang. 130 berapa? Jadi sehingga saudaraku, hari Kamis kami tidak bisa ikut. Setelah mereka siaran langsung, saya bilang, aduh kasihan juga kita tidak bisa ikut. Sayang kepada rekan-rekan hamba. Ya sudah, berarti belum waktunya Tuhan izinkan. Kita tak bersyukur. Tapi karena bersyukur kami saudaraku, besoknya, bukan besoknya, sorenya berbincang-bincang. Dan sebelum sorenya ada juga yang kita doakan. Puji Tuhan anaknya lolos jadi polisi. Semalam kita doakan keberangkatan ke Mabes Polri yang mengikuti. Dan puji Tuhan saudaraku, berucap syukur dia, Pak Pendeta, ini ucapan syukur saya. Akhirnya ucapan syukurnya itu saudaraku, anak-anak bilang, kita gunakan rental mobil. Jadi saudaraku jangan lupa. Om ini bilang tak ada. Nah itulah hal-hal yang tidak bisa diduga. Saya nggak tahu kalau tembus dinding itu. Akhirnya saudaraku senangnya. Kami rental lah mobil. Ya, udah berapa tahun saya tidak bawa mobil. Beralihkan aja. Nggak kencang soalnya. Hanya lagi 80-100 saja. Yang penting penumpang semua berdoa. Yesus harus kita suruh berdoa. Sebab kalau pelan-pelan mereka tidak berdoa. Yesus katanya kan. Lebih cepat lebih baik. Puji Tuhan. Ya, pulang pergi, berangkat selamat, pulang. Ya, jadi kalau menyusul saudara nanti boleh juga. Ini bukan uang 65.000. Nah, saya nggak ke sini, tapi saya mau ke sini. Ini hal-hal yang terkunci. Yang namanya terkunci, tertutup, itu mungkin tidak masuk akal. Kalau kita sudah ada dalam Tuhan, sekalipun itu sudah terkunci, milikilah sikap anak murid ini. Mereka berkumpul. Untuk apa berkumpul? Ngerumpi. Ceritakan kekurangan kelemahan orang. Oh tidak. Ingat apa yang Yesus pernah katakan. Nah, terus aja tidak pernah. Lalu bicara keras. Yesus tiba-tiba datang. Menjawab kerinduan mereka ini. Dan ketika Tuhan jawab, Yesus juga tidak sia-siakan. Damai sejahtera. Yesus sanggup terus. Makanya saudara usahakan berkumpul. Nomo, saya berkatakan kemarin dalam berkumpul, dalam keluarga berkumpul, anak-anak, ajak anak-anak berkumpul. Seperti seorang istri hamba Tuhan yang mengadukan masalahnya kepada Elia. Elia, tolong saya, kenapa? Suamiku sudah meninggal dengan utang banyak. Sementara ada 2 anak perempuan, mereka ambil jadikan budak mereka. Ayo hamba Tuhan Elia, apa yang ada di rumah? Ada di sokunya. Nah, hanya minyak sedikit. Luar biasa. Hanya itu. Apa dibilang hamba Tuhan ini? Udah, pulang kamu.
Ajak anak-anakmu yang dua itu masuk ke kamar. Cari ember, tong-tong, jeregen-jeregen, pinjam ke tetangga, bawa ke dalam semua. Untuk apa? Bawa aja yang kosong. Nanti minyak itu tuang sampai penuh. Pulang dia dilakukan hijab. Tapi untuk waktu tidak ada HP. Makanya orang zaman dulu itu alami mujizat luar biasa. Terkontaminasi pikiran mereka dengan luar. Sekarang mengapa tidak alami mujizat? Masuk kata dunia dalam virus. Seharusnya ia alami mujizat baru mai romo daa. Iya ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami melalui siaran ini, melalui video ini, kami memohon dukungan, bantuan Bapak Ibu Saudara kalau menyaksikan kegiatan ibadah yang kami tayangkan melalui Facebook dan juga setiap di video-video kami. Bapak Ibu, kami sangat memohon dukungan Bapak Ibu Saudara, karena rumah tempat ibadah yang kita pakai ini masih kita sewa, di mana sudah berjalan 3 tahun, dan puji Tuhan dari nol kita awali, dan Tuhan sudah percayakan berapa jiwa-jiwa, dan kita terus berdoa saat ini untuk pembayaran sewa rumah dan juga berdoa untuk membeli tempat tanah lokasi bangunan gereja. Jadi kami mohon dukungan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bisa kirim bantuan saudara ke nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan membalas kepada saudara dengan berkat-berkat melimpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.